Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Maulidia Mubarakah Zahra dengan NIM 1262052121189 akan menjelaskan sedikit mengenai materi menjelaskan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial DMI. Pendekatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial DMI atau SD. Pendekatan adalah suatu antarusaha dalam aktivitas kajian atau interaksi relasi dalam suatu suasana tertentu dengan individu atau kelompok melalui penggunaan metode-metode tertentu secara efektif. Pendekatan juga dapat diartikan suatu jalan, cara atau kebijakan yang ditempuh oleh guru juga siswa untuk mencapai tujuan pengajaran apabila kita melihatnya dari sudut bagaimana pengajaran atau materi pengajaran itu di sekolah. Pada hakikatnya, materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah banyak mengandung konsep-konsep yang bersifat abstrak, sehingga diperlukan model atau pendekatan yang tepat untuk mengajarkan ilmu pengetahuan sosial agar siswa lebih mudah memahami konsep yang terkandung dalam setiap materi yang dipelajari. Guru dapat memberikan perlakuan yang tepat bagi siswa dalam penyampaian materi, penyediaan alat peraga, dan sebagainya sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa pada pembelajaran IPS. Adapun jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan ekspositori atau model informasi. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat menangkap dan mengingat informasi yang telah diberikan guru. Yang kedua, pendekatan inquiry. Pendekatan ini merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Yang ketiga, pendekatan interaksi sosial. Pendekatan ini menekankan terbentuknya hubungan antar individu atau siswa dengan siswa yang lainnya. Yang keempat, pendekatan tingkah laku. Aspek penting dari pendekatan ini ialah melatih siswa dan memperkuat respon siswa yang paling tepat terhadap stimulus. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Peserta didik mengembangkan apa yang mereka ketahui melalui proses penyelarasan gagasan baru dengan gagasan-gagasan yang telah dipelajari pada pengalaman sebelumnya. Yang terakhir, pendekatan konseptual teacher and learning atau biasa disebut dengan CTL. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang mengkaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Kemudian selanjutnya membahas tentang strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD. Salah satu pembelajaran yang perlu menggunakan strategi adalah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana pembelajaran IPS ini bersifat penghafalan dan rata-rata guru pada pelajaran IPS kurang kreatif dalam penyampaian materi kepada siswa. Guru hanya menggunakan metode ceramah di mana murid hanya mendengarkan dan menulis apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini akan berpengaruh pada siswa karena siswa akan cepat merasa bosan, jenuh, dan malas untuk belajar ilmu pengetahuan sosial. Akibatnya, siswa kurang meminati pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hal ini akan berpengaruh pada hasil belajar ilmu pengetahuan sosial siswa yang akan semakin rendah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi yang kedua merupakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah mengutamakan proses belajar di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Strategi yang ketiga merupakan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau biasa disebut dengan SPPKB. SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam SPPKB, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialog yang terus-menerus memanfaatkan pengalaman siswa.
Kemudian strategi yang keempat, strategi pembelajaran kontekstual atau biasa disebut dengan Contextual Teacher and Learning (CTL). Pembelajaran yang dilakukan secara pembelajaran CTL menerapkan strategi konseptual. Dengan strategi ini, kelas berfungsi sebagai tempat berdiskusi hasil penemuan lapangan. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau biasa disebut dengan SPK. Strategi pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Kelompok dalam konteks pembelajaran dapat diartikan sebagai kumpulan dua orang individu atau lebih berinteraksi secara tatap muka, dan setiap individu menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompoknya, sehingga mereka merasa saling memiliki dan merasa saling ketergantungan secara positif yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Materi selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode simulasi, yang kelima metode pemberian tugas, yang terakhir metode karya wisata. Materi selanjutnya yaitu teknik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD. Yang pertama, teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Proses pembelajaran akan lebih efektif dan berhasil apabila setiap peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Beberapa teknik yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran guna mengaktifkan peserta didik secara kelompok. Yang kedua, teknik mendapat umpan balik. Umpan balik merupakan kegiatan bertujuan untuk menghimpun gagasan dan pendapat dalam rangka menentukan dan memilih berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pernyataan yang berkaitan dengan kebutuhan belajar, sumber-sumber hambatan, dan lain-lain. Yang ketiga, teknik pembinaan keakraban. Yang keempat, curah pendapat. Yang kelima, teknik perumusan tujuan. Yang terakhir, teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu agar pembelajaran hidup atau terbangun suasana belajar yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.